Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat, dosen mata kuliah Distribusi dan Transportasi, Ibu Jessica Olivia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas LPI 5D pagi akan mempresentasikan hasil simulasi dari SCM Globe yang sudah kami lakukan pada studi kasus Java Furniture Company Indonesia. Next. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami, yang pertama ada Agijan Amnon dengan NIM 102, lalu Rian Panase Marbun dengan NIM 114, lalu saya sendiri Rian Dani Nasution dengan NIM 127, dan Joshua Febrianto Nadiak dengan NIM 128. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas, yang pertama ada goals dari SDM Globe, lalu yang kedua langkah-langkah untuk mencapai goals, yang ketiga kendala yang terjadi, yang keempat hasil akhir simulasi, dan yang kelima kesimpulan. Baik, untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Joshua. Pada Joshua, saya persilakan. Moderator atau soal simulasi kita yang di sini saya menjelaskan dari gambaran umum ataupun latar sedikit dari case study kita mengenai Java Furniture Company, yaitu mengenai perencanaan penjualan operasi atau SOP dengan simulasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Di mana SOP atau perencanaan penjualan operasi ini adalah pendekatan terintegrasi untuk menyelaraskan permintaan pelanggan dengan kapasitas dan sumber daya operasional perusahaan, yang di mana dalam case study ini Java Furniture Company yaitu sebuah perusahaan manufaktur yang menghadapi tantangan dalam mengelola keseimbangan antara kebutuhan pasar dan kapasitas produksi, yang dimana merupakan perusahaan bisnis terbesar dari pembuat furnitur bergaya dan berkualitas tinggi dari kayu jati yang dipanen secara berkelanjutan, dan di mana kayu keras eksotis lainnya yang berlokasi di Eropa dan sebagian di Indonesia. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam dari pembahasan mengenai tujuan ataupun goals dari simulasi ini, yang dimana pertama itu uh, tujuannya itu untuk menganalisis model rantai pasokan untuk mendukung pertumbuhan penjualan sebesar 20-40% selama 30 hari atau 1 bulan. Lalu yang kedua itu mengembangkan model rantai pasokan yang lebih efisien melalui simulasi. Lalu yang ketiga untuk mengeksplorasi moda transportasi dan untuk meminimalkan biaya dan jejak karbon. Lalu yang keempat mengusulkan strategi optimalisasi inventaris untuk efisiensi biaya dan permintaan pasar. Lalu yang kelima, untuk menilai risiko rantai pasokan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan. Lalu yang terakhir itu untuk memberikan desain rantai pasokan dan untuk mendukung ekspansi global dengan biaya kompetitif. Next. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas apa sih rumusan masalah dari simulasi yang dilakukan. Yang pertama itu eh, kita mencari tahu bagaimana model rantai pasokan Java Furniture Company ini dapat ditingkatkan untuk mendukung target pertumbuhan penjualan selama 1 bulan, yaitu sebesar 20-40%. Lalu yang kedua, apa perubahan operasional dan desain yang diperlukan untuk mengatasi kendala transportasi, kapasitas pelabuhan, dan alur inventaris. Yang ketiga itu bagaimana simulasi rantai pasokan dapat mengidentifikasi risiko utama dan solusi yang efektif. Lalu yang keempat, bagaimana kombinasi moda transportasi dapat mengurangi biaya operasional dan jejak karbon sambil menjaga ketahanan rantai pasokan. Lalu yang terakhir itu bagaimana pengelolaan persediaan optimal dapat menyeimbangkan permintaan dan efisiensi penyimpanan. Nah, dari pertanyaan ini mungkin dapat dijawab dan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Joshua atas penyampaian materinya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Rian Fanase. Pada Rian Fanase, saya persilahkan. Selanjutnya untuk langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai goals tersebut, yang pertama itu mengidentifikasi masalah pada kasus SCM Globe yang dimana itu adalah kasus Java Furniture. Lalu itu mengidentifikasi komponen distribusi yang terdapat dalam kasus, yang dimana komponen tersebut ada produk, ada facilities, ada vehicle, lalu ada rute. Lalu yang ketiga itu memindahkan setiap informasi yang ada di SCM Globe tersebut ke Excel, karena informasi tersebut dibutuhkan untuk perencanaan, untuk operasi, distribusi, Java Furniture Next. Langkah selanjutnya itu ada mengoptimalkan pemanfaatan ruang, kapasitas pada komponen, fasilitas, dan transportasi. Ini yang pertama ada gambar pemanfaatan ruang pada fasilitas, lalu ada gambar pemanfaatan ruang pada transportasi, yang dimana ini harus dimaksimalkan karena di dalamnya ada terkena
biaya rent. Lalu selanjutnya itu menerapkan strategi agar demand dan pasokan dapat seimbang. Informasi tadi yang di Excel itu sangat membantu dalam penerapan strategi demand dan on hand. Next. Lalu untuk rantai pasok Java Furniture itu ada pemasok lokal, pemasok global, lalu ada factory, lalu ada Semarang Port, lalu ada Jakarta Store 2, lalu ada grosir yang di mana grosir tersebut ada Anwar, Shanghai, Fort Surmer, lalu Kuala Lumpur, dan store Singapura. Next. Langkah selanjutnya itu menjalankan simulasi SCM untuk menemukan apakah ada kendala yang terjadi saat running rantai pasok pada kasus Java Furniture. Lalu langkah selanjutnya itu menerapkan strategi untuk menyelesaikan kendala pada simulasi tersebut. Biasanya kendala-kendala yang terjadi itu ada overstock atau kekurangan stok. Yang di mana strategi yang dapat diterapkan itu ada mengubah demand, produksi, lalu ada on hand, untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut. Lalu langkah selanjutnya menyelesaikan masalah laporan laba rugi perusahaan dengan menggunakan data simulasi. Sales markup dapat diterapkan untuk mengoptimalkan nilai laba perusahaan. Langkah terakhir itu menjalankan simulasi hingga mendapatkan simulasi terbaik, yang di mana simulasi terbaik ini dapat diterapkan untuk masalah yang nyata pada distribusi Java Furniture Company. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rian Vanasi atas penyampaian materi ya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Agi Jean. Pada Agi Jean, saya persilakan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai kendala yang dialami. Pada simulasi pertama, kendala yang dialami adalah kehabisan stok furniture C di fasilitas Singapore Store. Nah, solusi yang diberikan adalah meningkatkan jumlah pasokan pada fasilitas Singapore Store, yaitu mengubah drop-off quantity furniture C dari 10 menjadi 14. Lalu pada simulasi 2, itu terjadi kendala, yaitu kendaraan rute Semarang Anwar mengangkut furniture B lebih banyak daripada yang ada di Semarang Port Storage. Solusi yang diberikan adalah meningkatkan jumlah produksi furniture B di Java Main Factory, yang awalnya produksi per hari 30 diubah menjadi 60 per hari. Kemudian pada simulasi ketiga, kendaraan truk kecil dengan rute Tegal-Semarang mengangkut furniture B lebih dari stok yang ada di fasilitas Java Main Factory. Solusi yang diberikan adalah dengan menambahkan waktu tunggu pengiriman sebanyak 24 jam untuk menghindari terjadinya pengulangan pengiriman. Lalu pada simulasi 4, terjadi kendala yaitu kehabisan stok furniture B di fasilitas Shanghai, di mana solusi yang diberikan adalah meningkatkan jumlah pasokan di fasilitas Shanghai, yaitu dengan meningkatkan drop-off quantity furniture B pada vehicle kontainer 40 feet high cube dari 20 menjadi 24. Kemudian pada simulasi 5, kendala yang dialami adalah kehabisan stok furniture C di fasilitas Shanghai, di mana solusi yang diberikan adalah meningkatkan jumlah muatan furniture C pada kontainer. Dan dilakukan penyesuaian yaitu furniture A dari 30 menjadi 23, furniture B dari 24 menjadi 25, dan furniture C dari 32 menjadi 34. Kemudian pada simulasi 6, kendala yang dialami adalah vehicle yang memuat furniture A lebih banyak daripada furniture A yang ada di Semarang Port. Solusi yang diberikan adalah meningkatkan pick up quantity furniture A, B, dan C pada rute Semarang-Tegal, kemudian menghapus rute Tegal-Semarang di fasilitas Java Main Factory dan mengubah produksi furniture B di Java Main Factory yang awalnya 60 menjadi 24. Kemudian pada simulasi 7, kendala yang dialami adalah kekurangan stok furniture A di fasilitas Java Main Factory yang menyebabkan vehicle truk kecil tidak dapat melakukan pengiriman. Solusi yang diberikan adalah meningkatkan jumlah produksi furniture A di fasilitas Java Main Factory, dilakukan penyesuaian produksi per hari, di mana produksi furniture A diubah dari 13 menjadi 25, furniture B dari 24 menjadi 28, dan furniture C dari 10 menjadi 22. Kemudian pada simulasi 8, kendala yang dialami adalah fasilitas Semarang Port mengalami kekurangan stok lumber B. Dari solusi yang diberikan adalah memanfaatkan kapasitas penyimpanan dengan mengubah quantity on hand lumber B dari 500 menjadi 530. Kemudian pada simulasi 9, terdapat kendala yaitu fasilitas Shanghai mengalami kekurangan stok furniture C. Namun terdapat juga beberapa kendala lain di beberapa fasilitas lainnya seperti di Semarang Port, Java Main Factory, Jakarta Store, dan KBM. Jadi solusi yang diberikan adalah mengubah drop quantity pada rute Semarang Tegal
kemudian mengubah on hand di rute Shanghai dan Semarang, kemudian mengubah on hand di Semarang Port, kemudian pada fasilitas Java Main Factory mengubah drop off quantity, kemudian merubah demand per day pada Java Factory 2, kemudian pada KBM Central mengubah drop quantity, kemudian pada Shanghai itu mengubah quantity on hand, dan pada Singapore Store itu mengubah stock on hand. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih pada Agjian atas penyampaian materinya. Berikutnya ada pembahasan mengenai hasil simulasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Oke, next. Yang pertama ada final simulation, yang dimana hasil final simulation dalam simulasi studi kasus ini menunjukkan jumlah demand atau permintaan pada produk dari berbagai fasilitas yang ada, melibatkan 18 fasilitas dalam studi kasus Java Furniture. Semarang Port Storage dan Java Main Factory memiliki permintaan terhadap semua produk ini, menandakan bahwa kedua fasilitas ini memiliki tingkat kebutuhan yang tinggi terhadap produk-produk yang ada, dan juga untuk mengevaluasi tantangan logistik seperti pengisian stok, kapasitas penyimpanan, dan efisiensi transportasi. Next. Selanjutnya ada Monthly PL Report. Dalam studi kasus ini, terdapat data mengenai operating expense yang merupakan biaya selama operasi meliputi cost of product sold, yaitu biaya untuk menghasilkan dan mendistribusikan produk dalam simulasi rantai pasok. Lalu ada facility storage, yaitu biaya penyimpanan, dan juga transportation cost, yaitu biaya transportasi selama pengiriman. Selanjutnya, ini yang cukup penting, yaitu PL Monthly yang mencakup gross profit before admin and tax. Ini adalah pendapatan bersih dari penjualan setelah mengurangi cost of product sold, tetapi belum mengurangi biaya lain seperti biaya administrasi dan pajak. Gross profit before admin and tax yang minus, artinya pendapatan dari penjualan produk tidak cukup untuk menutupi cost of goods sold atau COGS, yang mencakup biaya produksi, distribusi, dan penyimpanan barang. Selanjutnya ada presentasi gross profit, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba kotor dibandingkan dengan pendapatannya. Presentasi yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengelola biaya produksi dan distribusi dengan baik. Sementara untuk presentasi yang rendah dapat menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan biaya atau harga jual yang tidak cukup menguntungkan. Next. Selanjutnya ada Key Performance Indicator atau KPI. Dalam studi kasus ini, terdapat hasil KPI yang menampilkan data on hand. Data on hand yang terdapat dari studi kasus ini diambil dari jumlah stok awal atau beginning inventory dari produk pada suatu fasilitas untuk memenuhi permintaan pada hari-hari pertama simulasi. Selanjutnya, ada data jumlah stok barang yang tersedia di suatu fasilitas pada akhir periode simulasi atau ending inventory. Ending inventory menunjukkan seberapa baik stok dikelola selama simulasi. Stok yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mengindikasikan ketidakseimbangan dalam strategi rantai pasok. On-hand yang berkurang pada studi kasus ini menandakan bahwa stok yang tersedia digunakan untuk memenuhi permintaan pelanggan di fasilitas tertentu. Sedangkan on-hand yang bertambah menandakan jumlah barang yang dikirim ke fasilitas melebihi kebutuhan sebenarnya, sehingga stok bertambah lebih banyak daripada yang digunakan untuk memenuhi permintaan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Joshua. Pada Joshua, saya persilakan. Baik, untuk kesimpulan dari pembahasan kami kali ini, yaitu laporan ini menegaskan pentingnya perencanaan penjualan dan operasi atau SOP untuk mendukung pertumbuhan bisnis, dan perencanaan yang baik memungkinkan perusahaan mengoptimalkan produksi, distribusi, dan stok untuk memenuhi permintaan secara efisien, sekaligus mengurangi biaya penyimpanan dan operasional. Dan dalam distribusi, kapasitas gudang dan transportasi harus dikelola dengan baik untuk mencegah penumpukan stok. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi juga penting untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok, di mana dengan memantau permintaan pasar dan menyesuaikan strategi operasional, perusahaan dapat mencapai keseimbangan dalam rantai pasok dan mendukung pencapaian tujuan bisnis. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Joshua atas penyampaian materinya. Maka berakhirlah presentasi kami pada hari ini. Kami meminta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang kami sampaikan selama presentasi tadi. Sekian dari kami, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.